Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas kembali di metode Taknan jilid yang kedua tentang mad lazim ya teman-teman. Di sini mad lazim ya. Dinamakan mad lazim jika terdapat huruf sukun yang datang setelah huruf mad dan mad lazim ini terjadi ketika wasal ataupun ketika dia waqaf. Mad lazim dibagi menjadi dua. Sebagaimana kita ketahui ada mad lazim harfi, ada mad lazim kalimi. Diingat ya. Nah, sekarang kita bahas tentang mad lazim harfi terlebih dahulu. Ingat, mad lazim harfi terjadi pada sebuah ejaan huruf di fawatihus suwar atau pembuka surah. Dan hurufnya itu muqatta'ah atau terputus-putus. Nah, untuk mengetahui cara penyebutannya, kita harus hafal dulu bagaimana orang Arab menyebutkan huruf-huruf. Daripada kosakata bahasa Arab itu kan suka ada huruf-huruf tuh ya. Nah, bagaimana cara menyebutkan satu persatu hurufnya, tapi sesuai dengan orisinal bagaimana orang Arab menyebutkan. Ya, jadi bukan abata sajahaho, bukan, itu salah. Ya, kalau abata sajahaho itu sudah berharokat. Yang benar adalah alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dan seterusnya. Nah, itu hafal dulu huruf-huruf tersebut. Jadi jangan sampai nanti salah dalam penyebutannya. Sehingga ketika teman-teman mengeja fawatihus suwar, nanti itu sudah benar dalam membacanya, tidak salah lagi gitu. Nah, mad lazim ingat ya, kalau yang di sini ya, di harfi ingat dia ejaan atau terputus-putus ya disebutnya. Jadi jangan sampai nanti ketika teman-teman membacakan itu nanti berharokat tapi harokatnya sesuai dengan yang teman-teman sering eja gitu. Abata saja haho itu salah. Ya. Nah, mad lazim harfi ini ada dua kondisi, ada musaqqal dan ada juga mukhaffaf. Nah, kita bahas dengan musaqqal dulu. Nah, dikatakan musaqqal apabila keadaan huruf setelahnya berupa huruf mad dan bertemu dengan tasydid. Nah, bisa diingat ya teman-teman. Clue-nya adalah tasydid. Point of view-nya ketika ada tasydid. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau di huruf yang muqatta'ah itu ada halisnya atau bendera lah ya, panjang disebutnya panjang mad. Nah, maka kalau di depannya ada huruf yang bertasydid, nah dia disebutnya mad lazim musaqqal. Ingat ya? Yang di sini lihat nih, lam. Lamnya kan panjang tuh, lam ada halisnya. Nah, ketika si halis lam bertemu dengan huruf setelahnya yang mim bertasydid. Nah, maka kalau saya nanya lam atau orang lain nanti nanya lam, itu hukumnya mad lazim mutsaqqal. Harfi. Bukan kalimi ya, harfi. Kenapa? Karena dari ejaan huruf. Ingat harfi huruf, ingat aja di situ. Nah, kalau yang mimnya itu akan salah kalau menyebutkan mad lazim musaqqal harfi. Kenapa? Karena mimnya itu dia tidak bertemu lagi dengan huruf setelahnya, malahan langsung akhir ayat. Jadi kalau misalnya dia tidak bertemu lagi dengan yang tasydid, maka hukumnya sebaliknya dari musaqqal, yakni mukhaffaf ya. Musaqqal itu artinya berat. Kenapa? Kita memasukkan dari panjang kemudian masukin ke huruf yang setelahnya, si mim itu. Ya. Jadi untuk yang musaqqal ini malahan sering ada naber. Naber itu adalah menaiknya suara dari keadaan normal, ya. Sebagaimana kalau teman-teman baca ya, di apa namanya, mungkin di hamzah sukun ketika sudah ada mad ya. Contoh, man nasya. Nah, ada hamzah, supaya hamzahnya nampak maka agak sedikit naik suaranya gitu. Man nasya. Nah, bukan man nasya. Nah, kurang kalau seperti itu, kurang nampak hamzahnya. Nah, itu disebut naber ya. Nah, sama dengan halnya ini musaqqal. Cuman ada catatan. Kalau musaqqal harfi ya, dia hanya berlaku naiknya suara atau mungkin nanti di musaqqal kalimi itu hanya pada ya selain daripada mim dan nun bertasydid. Selain daripada mim dan nun bertasydid. Jadi kalau teman-teman mengucapkan alif lam mim gak usah dihentakkan. Alif lam. Nah, gak usah seperti itu. Tapi harus alif lam mim. Nah, dipahami ya? Masya Allah. Jadi, yang mukhaffaf itu apa tadi?
jika huruf setelahnya berupa huruf mad dan tidak bertemu dengan huruf yang bertasydid. Nah, makanya yang tadi yang alif lam mim ini mim, di sini ada mim ya. Iya kan tidak bertemu lagi dengan huruf yang bertasydid, langsung aja selesai. Nah, maka dia hukumnya disebut dengan mukhaffaf, ringan pengucapannya. Jadi dileburkan ya. Jadi kalau lamnya dia musaqqal, yang ini lam. Kalau mimnya dia mukhaffaf, harfi. Baik. Nah, seperti di sini ada ain, sin, qaf juga sama ya. Baik. Nah, sekarang mad lazim kalimi. Terjadi pada sebuah kata. Kalau tadi di dalam fawatihus suwar, sebuah huruf. Kalau ini sebuah kata dalam Al-Qur'an. Nah, keadaannya pun sama gitu. Seperti disebutkan pada mad lazim harfi. Ada apa? Ada musaqqal, ada juga mukhaffaf. Kalau musaqqal clue-nya di tasdid. Jadi kalau teman-teman atau bunda-bunda semua nanti menemukan yang ada halis-halisnya itu, ya. Kemudian setelahnya ada tasdid. Setelah yang mad itu ada tasdid. Nah, maka disebutnya musaqqal. Ya, sebaliknya kalau setelahnya itu tidak ada tasdid, yakni sukun gitu ya, maka dia maksudnya ke mukhaffaf. Al-ana wa qad asaita. Nah, gitu ya. Jadi perbedaannya antara musaqqal dan mukhaffaf antara yang dia bertasydid dan tidak bertasydid atau yakni sukun gitu ya. Jadi dipahami ya, kalau harfi huruf dalam sebuah ejaan di dalam Al-Qur'an, di pembuka surah biasanya. Kalau kalimi biasanya terjadi dalam kalimah atau kata dalam Al-Qur'an. Bedakan ya. Pokoknya gini aja, kalau teman-teman melihat ada alif lam mim, alif lam ra, yasin, nun, qaf, nah itu maksudnya kepada harfi. Tapi kalau misalnya yang kata dalam Al-Qur'an, kata baik ketika wasal ataupun ketika dia waqaf, nah maka dia maksudnya kemana? Ke kalimi atau kalimah gitu ya. Baik. Nah, lanjut lagi ya. Mad lazim ini baik ketika harfi atau kalimi dan juga dalam kondisi musaqqal ataupun mukhaffaf sama-sama harus dibaca panjang 6 harokat. Biasanya kalau teman-teman menggunakan tajwid berwarna mushafnya atau Al-Qur'annya dia warnanya pink ya, teman-teman. Ah, itu. Masya Allah. Sekarang lanjut nih ke mad farqi atau mad farqu yang disebut ya. Yakni mad lazim yang didahului oleh hamzah istifham. Di mana mad farqi dinamakan mad farqi ini kenapa? Karena ia membedakan kalimat istifham pertanyaan dengan khobar ataupun berita. Jadi ciri-cirinya ada hamzah di awalnya gitu. Mad farqi sama sebagaimana mad lazim dibacanya 6 harokat ya. Warnanya pink juga. Nah, bagusnya, kabar baiknya teman-teman bisa menghafalkan mad farqi ini karena mad farqi ini di Al-Qur'an contohnya cuma ada 3. Allahu, az-zakaraini sama al-ana. Hanya itu saja. Jadi kalau teman-teman menemukan ya kata ini dalam Al-Qur'an, qul Allahu azina lakum atau mungkin az-zakaraini sama al-ana, maka dia dibacakannya dia panjang 6 harokat dan kemudian secara hukum dia disebut dengan mad farqi. Nah, yang mana sih yang hamzah istifhamnya nih, yang ada hamzahnya nih? Sebelum kata lafaz Allah ya, sebelum lafaz Allah, dia ada hamzah istifham. Ada A seperti ini. Baik. Nah, dalam riwayat Hafs an Asim ya, ketika saya belajar sama Syekh Hani Muhammad Shalih dan juga Syekh Adam sebelumnya, itu ini ada 2 cara sebetulnya, bisa dipanjangkan cara bacanya ya, yakni dengan mad atau bisa dengan cara ditashilkan. Allahu az-zakaraini atau al-ana. Itu bisa dilakukan seperti itu atau mungkin dipanjangkan. Allahu azina lakum az-zakaraini al-ana. Nah, itu ya. Ingat kalau mukhaffaf gak usah dinabrakan. Ya. Baik, itu ya daripada mad farqu. Nah, sekarang klasifikasi mad. Sebagaimana tadi dijelaskan ya, mad itu ada 2, ada asli, ada far'i. Cuma nanti bakal ada apa namanya? Sebab hamzah atau sukun gitu ya, nanti ada tingkatannya dia. Nah, jadi mad asli adalah yang tidak disertai dengan sebab berupa hamzah dan sukun, terbagi menjadi 3. Ada mad tabi'i, mad silah sugro, dan mad iwad. Tapi ini tuh menurut siapa? Ini hati 34. Sa'id ya Syekh Mahir Hasan Al-Munajjid. Ya di kitab Umdatul Tullab fi Tajwidil Kitab, ya.
Nah, ini beliau mengatakan bahwa si mad badal nggak masuk ke sini. Kenapa? Karena hamzah, sebab hamzah. Karena kan kalau kita melihat mad badal itu kan hamzah yang dipanjangkan, kan ada hamzah tuh. Nah, maka sayangnya mad badal tidak dimasukkan di sini. Tapi kalau teman-teman menggunakan dari kitab tajwid Syarah Tuhfatul Atfal dari Ustadz Laili Al-Fadli ya. Nah, itu beliau memasukkan mad badal ke dalam mad asli karena dibacanya hanya 2 harokat. Sedangkan mad far'i adalah mad yang dibatasi dengan adanya sebab-sebab seperti hamzah, sukun dan lainnya. Nah, jadi kalau misalnya disebut oleh hamzah dia ada apa? Mad badal, mad wajib ya. Kemudian mad silah dan juga mad jaiz. Sedangkan mad far'i ya yang disebut oleh sukun mencakup mad lazim dan mad jadi sukun dan juga ada mad lin dia. Nanti perwakilannya. Nah, sedangkan tingkatan mad dari yang kuat hingga yang lemah ada lazim, wajib muttasil, arid sukun dan jaiz munfasil kemudian badal. Nah, untuk memudahkan cara membaca dengan konsisten daripada bab mad, nah lihat tabel di sini. Jadi kalau teman-teman ingin konsisten cara membacanya ya, maka kalau misalnya yang ukurannya 2 harokat saja nih saya tuliskan di nomor 1. Kalau teman-teman melihat mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad silah sughra atau qasirah, maka dibacanya hanya 2 harokat atau 1 alif atau 1 detik. Kalau misalnya mad wajib muttasil, nomor 2, dia ukuran bacaannya bisa 4 harokat, 2 alif atau 2 detik. Sedangkan di sini ada mad jaiz munfasil, mad silah tawilah atau kubra dan juga mad jadi sukun, dia boleh. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Hanya saja sudah saya katakan sebelumnya ya. Kalau semisal teman-teman memilihnya 2 berarti bukan dari thariqah syatibiyah dan juga 6 bukan dari thariqah syatibiyah. Ya, untuk yang jaiz dan juga yang mad silah tawilah. Sedangkan mad lazim juga mad farq harus 6 harokat atau 3 alif atau 3 detik. Nah, ini teman-teman bisa menghafalkannya menggunakan rekaman hawan. Ping mad lazim dan farqi harus 6 harokat. Biru mad wajib 4 atau 5 harokat. Hijau jaiz dan tawilah boleh 2, 4, 6 harokat. Tanpa warna tabi'i iwad dan qasirah. Kumpulan mad asli dibaca 2 harokat. Juga mad badal dan juga mad tamkin dibaca 2 harokat. Nah, itu daripada rumus sederhana untuk teman-teman menghafal dengan menggunakan irama nahawan naik kata turun ya. Nah, itu daripada klasifikasi mad ya, dan sisanya penutup daripada metode taknan jilid yang kedua. Nah, langsung saja ujian teman-teman. Nah, semangat ya yang sudah ujian, yang akan ujian, yang sudah ujian juga semangat menempuh jilid 3. Jadi nanti teman-teman di mana di ujian di sini nanti akan dilatih tentang tafhim tarkik, hukum ro, ya, hukum lam, idgham dan konsentrasi daripada hukum-hukum madnya. Insyaallah taala ini pertemuan untuk taknan yang kedua sudah selesai ya. Tinggal dilanjutkan ke jilid yang ketiga. Semangat teman-teman semua, nanti kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum.